Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang ke-22 dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Usulul Thalathah wa Adillatuha, 3 landasan utama dan dalil-dalilnya, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Beliau mengatakan, wa dalilul isti'adah qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Dan dalil al-isti'adah, yang dimaksud dengan isti'adah adalah memohon perlindungan. Dalil bahwasanya isti'adah adalah termasuk ibadah adalah firman Allah, katakanlah aku berlindung dengan Rabbnya waktu subuh. Dan juga firman Allah, katakanlah aku berlindung dengan Rabbnya manusia. Ini menunjukkan bahwasanya isti'adah adalah termasuk ibadah. Karena di dalam 2 ayat yang mulia ini, yaitu Al-Falaq dan juga An-Nas, Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengatakan a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dengan Rabbnya Al-Falaq, yaitu Rabbnya waktu subuh, yaitu Allah SWT. Dan beliau diperintahkan di dalam surat An-Nas, katakanlah aku berlindung dengan Rabbnya manusia, yaitu Allah SWT. 2 surat ini dalil bahwasanya al-isti'adah hanya boleh diperuntukkan kepada Allah SWT. Karena di tangannya lah kebaikan dan juga kejelekan. Apabila Allah SWT menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka tidak ada yang bisa menolak dan mencegahnya dari hamba tersebut. Dan apabila Allah SWT menghendaki kejelekan bagi seorang hamba, maka tidak ada yang bisa mencegahnya, siapapun dia. Allah SWT dialah yang memberikan manfaat dan juga memberikan mudarat. Tidak boleh seorang hamba memohon perlindungan dari kejelekan kepada selain Allah, siapapun dia. Kalau dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, bagaimanapun kedudukannya di sisi manusia, maka tidak boleh kita beristi'adah kepada makhluk tersebut, baik seorang nabi atau seorang malaikat, atau makhluk yang lebih rendah kedudukannya daripada nabi dan juga malaikat. Tidak boleh seorang hamba beristi'adah kepada selain Allah, seperti seseorang yang beristi'adah kepada jin dari kejelekan jin yang lain. Maka ini diharamkan di dalam Islam. Jin adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, demikian pula seperti manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah, dan dia adalah makhluk yang lemah. Tidak boleh seseorang ketika melewati sebuah tempat atau memiliki rumah baru meminta perlindungan kepada jin atau raja jin dari kejelekan jin yang lain. Yang wajib adalah meminta perlindungan kepada Allah, karena dialah, yaitu Allah SWT, yang akan melindungi hambanya. Oleh karena itu, di antara petunjuk Nabi SAW, apabila kita menempati sebuah tempat yang baru atau melewati sebuah tempat dan bersinggah di situ, membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dan ini adalah termasuk berlindung dengan sifat-sifat Allah SWT. Karena kalimat-kalimat Allah adalah kalamullah, dan kalamullah adalah sifat Allah SWT. Apabila seseorang membaca doa ini, sebagaimana sabda Nabi SAW, lam yadurrahu syai' hatta yartahila min manzilihi dzalik, maka tidak akan dimudarati oleh sesuatu apapun sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Allahu ta'ala alam. Sampai bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.